Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Nusaybah bin Ka'ab adalah perempuan yang menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam. Ia berasal dari kalangan Ansyar, suku Khazraj dari Bani Mazin bin An-Najjar yang terlahir di kota Madinah. Beliau menikah dengan Zaid bin Ashim al-Mazini An-Najjari dan dikaruniai dua putra, yaitu Abdullah dan Habib. Setelah Zaid meninggal, Ummu Imarah menikah dengan Ghazyah al-Mazini An-Najjari dan dikaruniai seorang anak bernama Khawlah. Nusaybah adalah salah satu syahabiyah yang agung. Ia mulai merasakan nikmatnya iman dan Islam. Dari awal mula penyebaran Islam, ia memutuskan untuk berbayat kepada Rasulullah dan termasuk satu dari dua perempuan yang bergabung dengan 70 orang laki-laki Ansyar pada Bayat Aqabah kedua, yang merupakan sumpah setia kaum muslimin untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Disebutkan Nusaybah adalah salah satu syahabiyah yang dikenal dengan panggilan Ummu Umarah, putri dari Rabab binti Abdillah. Kisah heroik Nusaybah yang paling dikenang sepanjang sejarah adalah pada saat perang Uhud, di mana ia dengan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada perang itu, Nusaybah bergabung dengan pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis. Bersama para perempuan lainnya, Nusaybah ikut memasok air kepada para prajurit Muslim dan mengobati mereka yang terluka. Di suatu kesempatan di perang Uhud ini, saat kaum Muslimin dilanda kekacauan karena para pemanah di atas bukit melanggar perintah Rasulullah, nyawa beliau berada dalam bahaya. Ketika melihat Rasulullah menangkis berbagai serangan musuh sendirian, Nusaybah segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan yang lainnya, membentuk pertahanan untuk melindungi beliau. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ketika itu Nusaybah berperang penuh keberanian dan tidak menghiraukan diri sendiri ketika membela Rasulullah. Saat itu, Nusaybah menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Sedikitnya ada sekitar 12 luka di tubuhnya, dengan luka di leher yang paling parah. Namun hebatnya, Nusaybah tidak pernah mengeluh, mengadu, atau bersedih. Ketika itu Rasulullah melihatnya berperang dengan sengit, hingga terdapat 12 luka di tubuhnya. Rasulullah bersabda, "Wahai Abdullah, putra Nusaybah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaybah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar doa Rasulullah, Nusaybah tidak lagi menghiraukan luka di tubuhnya dan terus berperang, membela Rasulullah dan agama Allah. "Aku telah meninggalkan urusan duniawi," ujarnya. Setelah peperangan berakhir, umat muslim bermalam untuk mengobati luka-luka. Keesokan paginya, barulah mereka pulang. Namun Rasulullah enggan pulang ke rumahnya sebelum mengetahui kabar Ummu Umarah. Beliau kemudian mengutus Abdullah bin Ka'ab al-Mazani untuk menanyakan keadaan Ummu Umarah. Abdullah pun kembali dengan membawa kabar bahwa Ummu Umarah selamat. Dalam sejarah Islam, Nusaybah juga disebut-sebut sebagai seorang wanita yang memiliki kesabaran luar biasa dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Ketika salah seorang putranya syahid dalam sebuah pertempuran, Nusaybah menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa putranya mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Ia menerima berita kematian anaknya dengan penuh serta kebanggaan. Selain perang Uhud, Nusaybah bersama suami dan putra-putranya juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Hunain, dan perang Yamamah. Dalam berbagai pertempuran itu, Nusaybah tidak hanya membantu mengurus logistik dan merawat orang-orang yang terluka, tapi juga memanggul senjata, menyambut serangan musuh. Setelah Rasulullah wafat, banyak umat Islam yang kembali murtad dan enggan membayar zakat. Bahkan ada pula oknum yang mengaku sebagai nabi, yaitu Musailamah al-Kadzab. Abu Bakar Asy-Siddiq yang saat itu menjabat sebagai khalifah akhirnya memutuskan untuk memerangi mereka. Ummu Umarah dan putranya Hubayb bin Zaid pun ikut serta dalam perang. Namun putranya tertawan dan dipaksa untuk mengakui kenabian Musailamah. Hubayb dengan keimanannya yang kokoh tak sedikit pun mengubah keyakinannya. Akhirnya Musailamah memotong-motong tubuh Hubayb hingga ia syahid. Ummu Umarah bertekad membunuh Musailamah dengan tangannya sendiri.
Maka ia pun bergabung dengan pasukan pada perang Yamamah. Ia juga ditemani oleh anaknya, Abdullah. Saat perang berkecamuk, musuh berhasil memotong tangan Ummu Umarah. Ummu Umarah berkata, "Tanganku terpotong dan aku ingin membunuh Musailamah. Aku tidak akan berhenti sampai orang kotor itu terbunuh." Akhirnya, Abdullah dan Wahsy berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab. Ketika Abdullah datang mengusap pedangnya yang bersimbah darah, Ummu Umarah berkata, "Apakah engkau berhasil membunuhnya?" "Ya," jawab Abdullah. Dengan seketika Ummu Umarah bersujud syukur. Ummu Umarah juga dianggap sebagai pejuang hak asasi pertama-pertama. Suatu ketika, Ummu Umarah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa Allah hanya menyebutkan laki-laki dalam Al-Quran?" Kemudian turunlah surat Al-Ahzab ayat 35 yang menjelaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam amal saleh dan balasan masing-masingnya. Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." Surah Al-Ahzab ayat 35. Dari kisah Ummu Umarah ini jelas bahwa ia merupakan pejuang hak asasi perempuan pertama. Sejarah Islam membuktikan hal tersebut, bahwa anggapan perempuan muslimah hanya paham dapur, sumur, dan kasur benar-benar menyesatkan. Perempuan muslimah yang menjaga kehormatan dan kesuciannya dengan tinggal di rumah dikesankan sebagai perempuan-perempuan pengangguran dan terbelakang. Menutup aurat atau menegakkan hijab kepada yang bukan mahramnya kerap dianggap penghambat kemajuan budaya. Itu terbantahkan oleh sosok Nusaybah, wanita mulia ini. Nusaybah binti Ka'ab tutup usia pada tahun 13 Hijriah. Az-Zahabi berkata, "Ummu Umarah adalah salah satu perempuan Ansyar terbaik. Keberanian dan perjuangan Ummu Umarah patut menjadi contoh bagi para pemuda masa kini." Kisah pejuang Ar-Rubayyi binti Muawwidh, mujahidah cerdas kebanggaan Rasulullah. Ar-Rubayyi binti Muawwidh adalah syahabiyat yang hidup dalam naungan Islam. Hidupnya didedikasikan di medan perang untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain keberaniannya sebagai mujahidah, Ar-Rubayyi juga dikenal karena kecerdasannya. Karena kecerdasan dan wawasan yang luas, ia dipercaya sebagai referensi hukum, sirah Nabi, dan juga berbagai hadis. Banyak hadis diriwayatkan Ar-Rubayyi. Salah satu hadisnya yang meriwayatkan secara detail bagaimana cara wudhu Rasulullah. Bagaimana sosok Ar-Rubayyi sebenarnya? Ia tumbuh besar dari sebuah pohon yang buahnya mudah dipetik dan rasanya manis. Ia adalah anak dari Muawwidh bin Aftra, satu dari para pembesar pasukan Badar yang telah mendapat jaminan surga. Keluarga Afra mempunyai dedikasi tinggi dalam perang Badar. Mereka meninggalkan jejak penuh berkah dalam perang ini. Adalah Abu Walid Utbah bin Rabi'ah bersama dengan saudaranya yang bernama Syaibah, juga putranya Al-Walid bin Utbah, tampil mewakili barisan pasukan kaum musyrikin. Mereka menantang kaum muslimin. Karena itu, majulah 3 pemuda Ansyar menyambut tantangannya itu, yakni 3 bersaudara yang terdiri dari Muawwidh, Mu'adz, dan Auf. Semuanya adalah putra-putra Afra. Dari jiwa keberanian dan mujahid, inilah darah Ar-Rubayyi lahir. Seperti keturunannya, keberanian yang dimiliki Ar-Rubayyi menjadikannya sebagai sosok yang gandrung dengan perjalanan jihad Rasulullah dan para sahabatnya. Pengalamannya dengan amalan puncak dalam Islam ini dimulai ketika ayahnya berpartisipasi dalam Perang Badar. Ar-Rubayyi berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti berbagai peperangan dengan tujuan agar mendapatkan pahala dan balasan yang telah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para mujahidin. Dia ikut berkontribusi dalam jihad dengan melayani pengobatan para mujahidin serta menyiapkan perlengkapan logistik mereka. Ar-Rubayyi adalah wanita mulia yang memiliki keberanian dalam perlawanan terhadap kebatilan dan kemusyrikan.
Ibnu Katsir berkata mengenai Ar-Rubayyi, dia berangkat bersama Rasulullah untuk mengikuti berbagai peperangan guna mengobati para mujahidin yang terluka dan memberi minuman bagi mereka yang kehausan. Al-Bukhari mentakhrij dari Ar-Rubayyi bahwa dia berkata, kami ikut peperangan bersama Rasulullah untuk membantu, memberikan minum dan mengobati mujahidin yang terluka serta membawa pulang mujahidin yang gugur ke Madinah. Rubayyi pun dikenal sebagai mujahidah kebanggaan Rasulullah. Sosoknya tak kenal takut dan selalu maju ke medan perang bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Diriwayatkan ketika Rubayyi mengambil minyak wangi dari Asma binti Makhrabah, ibu Abu Jahal. Lalu Asma menanyakan nasab Rubayyi. Lantas dia pun menyebutkan silsilah nasabnya. Kemudian Asma berkata, engkau adalah anak perempuan dari seorang pembunuh tuannya, Abu Jahal. Mendengar jawaban Ar-Rubayyi, Asma naik pitam namun tidak berani melawan keberaniannya. Asma hanya menimpali, demi Allah, aku tidak akan menjual sesuatu kepadamu untuk selama-lamanya. Rubayyi merasa senang membuat Asma murka dengan berkata, haram bagiku untuk membeli sedikit saja dari minyak wangimu. Di berbagai peperangan, Ar-Rubayyi selalu berangkat bersama Rasulullah. Tujuannya agar mendapatkan pahala dan balasan yang telah dijanjikan Allah. Ar-Rubayyi masuk Islam di Madinah ketika Rasulullah tiba di sana sebagai seorang muhajir, orang yang berhijrah. Saat itu dia masih berusia sangat muda. Ar-Rubayyi merupakan salah seorang syahabiyat yang mendapat perhatian dari Nabi Muhammad dan cukup dekat dengan beliau. Kedekatan tersebut menorehkan kedudukan dan kehormatan mulia Ar-Rubayyi di sisi Rasulullah. Diceritakan bahwa Rasulullah mengunjungi Ar-Rubayyi pada pagi hari setelah malam pengantinnya sebagai wujud silaturrahim kepadanya. Hal itu terjadi setelah perang Badar, dan dalam kunjungan itu beliau juga menyempatkan diri untuk memberikan petunjuk kepada para wanita demi kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan tidak sedikit teks sejarah yang menyebutkan kemuliaan dan kehormatan kedudukan Ar-Rubayyi di sisi Rasulullah. Musa bin Harun Al-Hammal mengatakan, Ar-Rubayyi binti Muawwid telah mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia memiliki kehormatan yang tinggi. Kemudian Az-Zahabi menyebutkan bahwa Rasulullah mendatangi Ar-Rubayyi di hari pernikahannya, lalu duduk di atas kasurnya. Ini menunjukkan kesempurnaan kebahagiaannya. Begitu dekatnya Ar-Rubayyi dengan Rasulullah, bahkan beliau biasa makan di rumahnya, menerima hadiahnya dan menghormatinya. Dalam hal ini, Ar-Rubayyi memiliki cerita yang sungguh indah. Diriwayatkan mengenai Ar-Rubayyi bahwa suatu ketika dia mendatangi Rasulullah dengan membawa sepiring kurma dan sepinggan anggur. Seketika beliau menggantinya dengan emas atau perhiasan, seraya bersabda kepada Ar-Rubayyi, berhiaslah dengan ini. Begitulah Rasulullah menunjukkan kedermawanan yang berpadu dengan kelembutan dan kemurahan kepada Ar-Rubayyi. Dalam lembaran-lembaran tentang kehidupannya, kita akan mendapatkan riwayat tentang kunjungan Rasulullah lainnya. Sebagai periwayat hadis, Ar-Rubayyi mengisahkan secara detail bagaimana cara wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah berkunjung ke rumah Ar-Rubayyi, Rasulullah tengah melaksanakan wudu, kemudian bersabda kepada Rubayyi, tuangkan air wudu untukku. Selanjutnya, Ar-Rubayyi menceritakan cara wudu Rasulullah, lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Masih banyak dari hadis yang diriwayatkan olehnya. Saking intensnya berinteraksi dengan Rasulullah, tak heran jika Ar-Rubayyi terampil menyebutkan sifat-sifat Rasulullah dengan cara dan diksi yang indah. Diriwayatkan Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, kukatakan kepada Ar-Rubayyi binti Muawwidz bin Afra, sebutkan ciri-ciri Rasulullah untukku. Ar-Rubayyi menjawab, wahai anakku, engkau melihatnya laksana matahari terbit. Ar-Rubayyi meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 21 buah hadis. Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis dari Ar-Rubayyi. Kedua imam ini bersepakat pada sebuah hadis darinya. Bahkan beberapa sahabat dan tabi'in datang kepada Ar-Rubayyi untuk mendapatkan hadis. Sejumlah tabi'in terkemuka juga meriwayatkan hadis darinya. Sebut saja Khalid bin Zakwan, Sulaiman bin Yasar, Abu Ubaidah bin Ammar bin Yasir, dan lainnya. Satu riwayat menyebutkan Rubayyi binti Muawwidz bin Afra wafat pada tahun 37 Hijriah.
Namun, riwayat lain menegaskan ia wafat pada tahun 45 Hijriah, tepat pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sepeninggalan Ar-Rubayyi, beliau banyak memberikan teladan bagi muslimah dalam hal kebaikan, ketakwaan, keilmuan, dan semangat perjuangan di jalan Allah. Kisah Syahabiyah Nabi, Laila Al-Ghifariyah, perawat cilik di medan perang. Kisah Syahabiyah Nabi. Laila Al-Ghifariyah perlu diketahui umat muslim dalam kiprahnya di medan perang. Umat muslim biasanya akrab dengan nama-nama Syahabiyah Nabi, sahabat Nabi dari kalangan perempuan, seperti Asma binti Abu Bakar Asy-Syidq, Asma binti Umais, Sumayyah binti Khayyath, dan sebagainya. Ternyata ada banyak Syahabiyah Nabi yang namanya asing namun kiprahnya dicatat dalam sejarah Islam. Salah satunya Laila Al-Ghifariyah radhiyallahu anha, wafat 40 Hijriah. Beliau adalah sosok perempuan cilik yang ikut andil di medan perang. Beliau bertugas mengobati para sahabat yang terluka di medan perang. Selain Laila Al-Ghifariyah, ada juga beberapa Syahabiyah Nabi yang bertugas membantu sahabat yang terluka. Di antaranya Ummu Sinan Al-Aslamiyah, Ummu Ziyad Al-Ashja'iyah, Umayyah binti Qais Al-Ghifariyah, Ummu Dlahhaq binti Mas'ud, Ummu Kabsyah Al-Qudaiyah. Sosok Laila Al-Ghifariyah tergolong istimewa karena sahabat wanita terpandang ini sering mengikuti Rasulullah ke medan perang untuk mengobati pejuang yang sakit dan terluka. Pada waktu perang Jamal, Laila ikut berangkat ke Basrah berperang di barisan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Imam Ats-Tabarani meriwayatkan dari Laila Al-Ghifariyah, dia berkata, "Aku pernah keluar berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku mengobati orang-orang yang luka." Maima'uz Zawaid, seuntai kalung dari Rasulullah. Dalam sirah Ibn Hisham tentang peristiwa perang Khaybar dikisahkan, saat melewati kabilah Ghifar menuju Khaybar di utara Madinah, Nabi dan pasukan disambut kaum wanita, dari anak-anak hingga orang tua. Mereka berdesak-desakan mengikuti prajurit untuk menawarkan bantuan. Di antara kaum wanita itu terdapat seorang anak yang baru menginjak remaja. Namanya Laila, anak yang cerdas dan penuh semangat. Nabi merasa kasihan karena Laila masih kecil dan berjalan kaki. Kemudian beliau menaikkannya ke unta beliau. Nabi berhenti dan Laila ikut turun. Rupanya ada darah di pelana yang diduduki sahabiyah yang masih remaja itu. Laila sangat malu. Ia kembali menaiki unta itu untuk menutupi darah haidnya yang pertama itu, agar tidak terlihat oleh baginda Nabi. "Ada apa denganmu? Kamu haid?" tanya Nabi lembut. Laila tertunduk dan salah tingkah. Sambil malu-malu, ia menjawab, "Iya Rasulullah." Baginda Nabi tidak risih dan tidak gusar. "Bersihkan dirimu, ambil air 1 bejana, beri garam, lalu bersihkan pelana yang terkena darah. Setelah itu, kembalilah ke tempat dudukmu semula," kata Nabi. Nabi tetap bersikap tenang, membiarkan Laila bersama beliau untuk membuktikan bahwa ia istimewa di antara kaum wanita. Nabi berhasil menundukkan Khaybar dan pulang dengan membawa sejumlah harta ghanimah dan memberikan sebagiannya kepada kaum wanita Ghifar. Laila mendapat seuntai kalung pemberian Nabi. Beliau sendiri yang mengalungkan ke lehernya, bukti bahwa beliau mencintai, menghormati, dan memberi semangat gadis itu. Bagi Laila, bukan kalung indah itu yang membuatnya bahagia, melainkan sikap beliau yang luar biasa kepadanya. Laila tak pernah melepaskan kalung agar tidak hilang, dan setiap bersuci dari haid, ia tidak pernah lupa mencampur air bersuci itu dengan garam. Laila pun tumbuh dewasa. Ia mengabdi kepada Islam dengan kemampuan yang bisa ia berikan. Ketika dalam keadaan sekarat, ia berwasiat agar setelah meninggal, ia dimandikan dengan air campuran garam, dan kalung pemberian Nabi itu dikuburkan bersamanya. Inilah kisah wanita-wanita tangguh zaman Rasulullah. Semoga Allah menempatkan mereka di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin.